Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi keagungan nama-nama Allah. Al-Furqan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menamai Al-Quran dengan Al-Furqan atau pembeda yang hak dan yang batil. Dalam firman Allah bersabda, Tabarakalladzi nazzal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Quran Surah Al-Furqan ayat 1. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersabda, Wa anzalal furqan, dan artinya, dan ia menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 2. Kedua ayat tersebut yang menyebutkan Al-Furqan dalam ayatnya, dan adapun surah Al-Baqarah ayat 5 juga menyebutkan Al-Furqan dalam ayatnya, dan surah Al-Insyirah ayat 106 yang menyebutkan para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai sebab penamaan Al-Quran dengan Al-Furqan. Yang pertama, dinamakan dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkannya dalam rentang 23 tahun. Yang kedua, dinamakan dengan Al-Furqan karena Al-Quran itu diturunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, yang global dan yang terperinci, baik dan buruk. Ada yang berpendapat bahwa Al-Furqan adalah jalan keselamatan. Ini adalah pendapat Ikrimah dan Asyudi. Al-Burhan. Penamaan Al-Quran dengan Al-Burhan terdapat dalam satu ayat dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anjalna ilaikum nuram bina, yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dalam surah An-Nisa ayat 100. Al-Ajid yang kuat. Al-Ajid berarti sesuatu yang bernilai harganya. Berasal dari kata al-ijah yang bermakna kekuatan melindungi. Karena sesuatu yang bernilai harganya akan dilindungi dan dijaga dari upaya untuk mencapakannya. Dan seperti itu pula halnya sesuatu yang mulia. Al-Aziz diartikan pula yang menang dan tidak terkalahkan. Dan seperti itu pula argumentasi dalam Al-Quran. Dan selanjutnya ialah Al-Karim, yang terpuji atau mulia. Ini adalah penyifatan Al-Quran dengan kemuliaan yang benar-benar melebihi semua kitab terdahulu dengan sebenarnya. Tidak ada penentang yang sanggup mencari celah untuk melukai kesuciannya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuliakan, menguatkan, dan meninggikan. Dan selanjutnya ialah Al-Majid, yang artinya yang tinggi. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, Bal huwa Qur'an Majid fi lauhin mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Maknanya adalah bahwa sesungguhnya Al-Quran yang mereka dustakan itu memiliki kedudukan yang tinggi, baik dalam suasana katanya maupun gaya bahasanya, hingga sampai gaya batas ijah. Dan yang selanjutnya ialah Al-Azim, artinya yang maha agung. Makna ayat ini adalah, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Al-Quran yang agung, janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan. Dalam surah Al-Hijr ayat 87-88 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung, janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah diberikan kepada beberapa golongan di antara mereka atau orang-orang kafir. Makna ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, sebagaimana kami telah berikan kepadamu Al-Quran yang agung, maka janganlah sekali-sekali kamu menunjukkan pandanganmu kepada dunia dan keindahannya, dan apa yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Al-Quran yang agung dan penting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Azmi. Saya ingin melanjutkan materi teman saya. Materi saya adalah ar-ruh. Ar-ruh artinya ruh. Maksudnya, Al-Quran mampu menghidupkan hati yang telah mati, sebagaimana ruh menjadikan tubuh menjadi hidup. Terdapat dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Al-Mau'izah. Al-Mau'izah artinya pengajaran atau nasihat. Setiap umat manusia memerlukan pengajaran dan pengingatan agar manusia kembali kepada tujuan utama, tujuan penciptaan yang sesungguhnya. Asy-Syifa. Asy-Syifa artinya obat penawar. Bahwa setiap segala macam penyakit, obat dan kesembuhannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran adalah sebagai asy-syifa, obat dari segala macam penyakit. Terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 82. Hadis. Ahsan al-hadis, perkataan terbaik. Maksudnya, Al-Quran adalah perkataan yang terbaik, yang maha bijaksana. Perkataan yang paling bijaksana adalah Al-Quran. Sebaik-baik kitab yang telah diciptakan Allah, yang telah diturunkan Allah adalah Al-Quran. Terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 23. Keagungan sifat-sifat Al-Quran. Keagungan sifat-sifat Al-Quran salah satunya adalah Al-Hakim. Al-Hakim terdapat dua makna. Yang maha bijaksana, yang kedua penuh hikmah. Al-Hakim yang maha bijaksana. Al-Hakim artinya pemberi keputusan. Al-Quran adalah maha pemberi keputusan dari segala macam masalah. Yang kedua, Al-Hakim penuh hikmah, bahwa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengannya. Terdapat dalam Quran Yasin ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu teman-teman semua masih semangat. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Al-Basir wa An-Najr, yang Allah berfirman dalam Quran surah Al-Fussilat, yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan Allah telah memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Nah, maksudnya di sini ialah Allah telah memberikan kabar gembira kepada kita. Tentu kita sangat berbahagia. Dan bagaimana cara kita untuk mengimani kabar gembira tersebut? Yaitu dengan cara mematuhi dan kita mengamalkan dan menjauhi segala sifat yang menghindarkan kita mendapat kabar gembira tersebut. Tentu banyak orang yang ketinggalan dalam terhindar dari kabar gembira tersebut. Contohnya, banyak orang Islam yang masuk Kristen. Ya. Nah, maka dari itu kita dapat menjaganya dengan membaca Al-Quran, sholat 5 waktu, dan tentu mengamal-amalkan dan banyak mengkaji tentang Al-Quran agar iman kita semakin kuat. Nah, tentu teman-teman jangan jauhi kabar gembira tersebut, karena kabar gembira tersebut dapat memasukkan kita ke dalam surga. Dengan cara iman saja kita bisa masuk surga. Selanjutnya, tidaklah dimasuki kebatilan dari depan maupun belakangnya. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran itu tidak dapat dirusak ataupun dikotori. Nah, kenapa dengan itu? Dari berita sebelumnya kita juga sudah mengetahui bahwa ada yang merubah Al-Quran, dan itu sangat cepat diketahui. Kenapa? Karena Allah sendiri telah
menjaganya, Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Allah sudah menjelaskan itu. Maka dari itu, pada saat itu berita langsung datang bahwa Al-Quran telah dikotori. Nah, maka dari teman-teman, tidak akan ada orang yang mampu mengotori Al-Quran, karena Allah sendirilah yang mengatakan inna nazzalna zikra innahu lahafizun. Allah mengatakan bahwa kamilah yang sesungguhnya kamilah yang menurunkannya, maka kami juga yang menjaganya. Allah sendiri yang menjaganya. Dan dengan cara apa? Orang-orang hafiz yang menjaganya. Maka orang-orang hafiz tersebut akan dijamin oleh Allah surga yang mengalir di bawahnya adanya. Dan Allah sendiri telah menjelaskan kepada kita untuk menganjurkan kepada kita untuk menghafal Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran sangat jauh dari kebatilan, dan Al-Quran tidak akan ada yang dapat menggantikannya di akhir hayat ini. Sekian penjelasan dari saya, dan akhir kata dari saya, unzur mangkola wala tanzur mangkola. Semoga teman-teman dapat penjelasan dari kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.